Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya observasi di TBM di TKBM Homeschooling Bintang. Di sini nama saya Ismail Masyarakat Mafida dengan NIM belakang 050 dan saya bersama Kak Devina selaku penanggung jawab Taman Baca Masyarakat yang ada di Homeschooling Bintang Surabaya. Langsung kita mulai. Boleh, silakan. Ya kan Taman Baca Masyarakat ini kan di lingkungan PKBM Homeschooling Bintang ya. Dan bagaimana proses awal pembentukannya itu akhirnya dapat berjalan sebagai sarana belajar dan literasi itu bagi peserta didik maupun masyarakat sekitar itu. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mulai menceritakan awal mula berdirinya atau terciptanya Taman Baca Masyarakat Homeschooling Bintang Surabaya. Homeschooling Bintang ya, ini kan adalah sebuah PKBM ya. Jadi seperti sekolah, tapi sekolahnya non formal begitu Kak. Nah, syarat untuk mendirikan sebuah sekolah non formal atau PKBM atau homeschooling ini yang pertama itu harus ada beberapa program Kak. Ada program paket A, B, C, dia paket B, paket C. Jadi kalau teman-teman di sini belum tahu, paket A itu SD, paket B itu setara SMP, dan paket C itu setara SMA. Dan juga namanya sekolah ya, pasti itu harus ada namanya perpustakaan. Nah, karena di sini kita ini nama perpustakaannya adalah Taman Bacaan Masyarakat. Jadi di sini TBM ini nanti dikhususkan untuk semua warga yang ada di Homeschooling Bintang. Itu awal mulanya. Jadi kenapa sih kok TBM ini ada di Homeschooling Bintang? Kenapa kok Homeschooling Bintang ini punya yang namanya TBM ya, Taman Bacaan Masyarakat ya? Karena kita itu adalah salah satu program yang harus ada ya, jadi syarat yang harus ada ketika kita ingin membuat mendirikan suatu sekolah PKBM ataupun homeschooling gitu. Soalnya saya lihat itu jarang sekali PKBM itu ada TBM, program TBM itu. Dan juga kenapa jarang nih Kak, jarang sekali PKBM itu ada di TBM. Yang pertama juga dilihat dari tempatnya ya Kak, dari lokasinya seperti itu. Karena di sini alhamdulillah mumpuni ya, sangat luas. Jadi kita punya space untuk menciptakan yang namanya TBM. Nah, mungkin PKBM yang lain atau homeschooling lain kan rumahnya nggak yang gede gini tempatnya ya, mungkin kecil, akhirnya nggak ada space untuk menciptakan TBM seperti ini. Kalau minat yang TBM ini kira-kira lebih banyak anak SD, SMP atau SMA? Kalau TBM ini kita semuanya sih Kak, rata-rata SD, SMP, SMA itu juga semua membaca di TBM ini. Karena apa? Karena di TBM ini kan kita juga selalu connect ya sama kakak tutornya gitu. Jadi kalau misalnya ada pembelajaran yang mengharuskan meminjam buku, nah kita akan cari jadi nanti akan diarahkan ke TBM untuk meminjam buku, kemudian dibaca sesuai dengan mapelnya masing-masing. Berarti ini ada program TBM ini dari awal PKBM ini memang sudah ada atau paket ABC dulu baru ada TBM? Dari awal sudah ada. Ya, jadi sejak berdirinya sekolah ini, homeschooling ini, nah itu memang mengharuskan ada paket ABC dan harus ada TBM. Lengkap sih. Iya. Kira-kira tujuan adanya TBM di sini tuh apa mendukung pendidikan non formal khususnya dalam meningkatkan minat baca peserta didik atau memperluas wawasan dan membangun budaya literasi di kalangan Tentunya iya, namanya Taman Baca Masyarakat pasti kita gunakan sebagai bentuk pengayaan ya, tujuannya jadi untuk meningkatkan, mengembangkan, menambah wawasan dan pengetahuan dari adik-adik yang di Homeschooling Bintang tentunya. Jadi biar adik-adik itu tidak tidak terlalu bermain gadget aja, tetap membaca juga, makanya ada Taman Baca Masyarakat. Kira-kira kalau TBM ini apa ada jadwalnya gitu apa setiap hari?
Ini jadwal untuk adik-adik berkunjung. Iya. Kalau adik-adik berkunjung bebas Kak. Ya kita bebaskan karena kita masuknya Senin sampai Jumat. Jadi kita bebaskan adik-adik itu mau meminjam buku atau membaca buku terserah dari apapun. Ya selama dia masuk di sini gitu. Karena di sini kita jadwalnya itu kalau paket A SD itu masuknya Senin, Rabu, Jumat. Kalau paket B Selasa, Kamis, Jumat. Nah kalau paket C SMA ini dari Selasa sampai Jumat. Jadi adik-adik bebas membaca atau meminjam buku di hari-hari yang mereka memang masuk sekolah. Program dan kegiatan apa yang secara rutin dilaksanakan di TBM ini? Oke, nah jadi Taman Bacaan Masyarakat ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, itu nggak hanya kita membaca buku aja. Nah, tapi di sini saya selaku PJ-nya itu sudah mengadakan beberapa program ya kan. Itu yang pertama ada program podcast. Ini saya kasih tunjuk boleh? Boleh. Jadi anak-anaknya yang belajar podcast gitu. Iya, jadi saya selaku host, adik-adiknya jadi guest star-nya. Oh, kayak aku. Ini boleh kasih tunjuk ke layar? Boleh. Makan nggak? Jangan lupa dilihat ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah program dari PBM Muslim Surabaya. Yang pertama di sini ada program podcast. Nah, podcast ini itu berbagai macam tema Kak. Jadi saya yang mengambil temanya sendiri. Jadi ada memang di sini kebetulan podcast of champion ya. Di sini ada temanya. Jadi podcast of champion ini saya ambil untuk adik-adik yang mau berprestasi. Jadi adik-adik yang sudah prestasi untuk membanggakan itu saya ajak podcast. Nanti akan ada tema-tema selanjutnya. Nah kemudian ada lagi Kak programnya. Iya Kak, sangat banyak ini. Jadi udah belajar podcast juga ya di sini. Iya, jadi adik-adik itu nggak hanya kita suruh untuk baca aja, tapi dia harus juga bisa tampil. Dia harus percaya diri itu. Jadi harus punya skill kalah sama adik-adik untuk menyampaikan apa yang sudah mereka baca gitu Kak. Kalau kayak gitu podcastnya juga di sini. Podcastnya, nah kita tempatnya ini sih fleksibel gitu. Bisa Biasanya di PPK tuh tempat apa ya yang kita bentuk ya, kita ciptakan khusus. Nah kalau observasi gitu biar lebih hangat situasinya, gitu biar nggak terlalu deg-degan akhirnya. Kalau misal ada yang mau baru masuk nih Kak, tanya-tanya itu di PPK. Nah, oke ini sambil saya lihatkan ya. Nah, jadi ini adalah program dari PPM juga, itu namanya Cerita Simon. Oh sini. Iya, Cerita Simon, singkatan dari Silo dan Mona. Jadi di sini kita menggunakan boneka tangan berbentuk singa, Karakter ya gitu. karakter singa dan juga karakter monyet. Nah, jadi Silo ini adalah singa, Mona ini adalah monyet begitu. Jadi kayak buat cerita gitu ya. Iya, nah nanti dongeng yang kita ambil itu rata-rata bukunya berasal dari TBM. Jadi adik-adik akan memilih buku di TBM, mau cerita apa nanti itu yang kita angkat. Iya, jadi cerita Simon ini. Nah, ini juga nanti kan bisa melatih adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa nggak nih membacakan dongeng ke teman-teman, gimana ekspresinya, terus intonasinya. Keren banget. Iya. Nah sementara itu sih Kak program kita. Nah nanti saya juga akan ada program baru, nanti bisa dibaca di YouTube-nya Muslim Bintang. Di YouTube atau Instagram? Iya betul. Bagaimana sistem pengelola TBM ini dilakukan, mulai dari proses pengadaan buku, pemetaan koleksi, atau pinjaman hingga perawatan bacaan agar buku itu bisa. Oke, kita mulai dari pengelolaan buku dulu ya. Buku ini biasanya kita dapatkan itu yang pertama dari sumbangan. Jadi di sini ada memang program khusus ya. Ketika adik-adik sudah kelas 7, kelas 6, kelas 9,
kelas 12 itu sebelum lulus mereka harus menyumbang minimal satu buku bebas selain buku mata pelajaran gitu. Jadi bisa novel, bisa buku cerita, Kamus, bisa kamus, iya, terus dongeng-dongeng, mungkin lain sebagainya itu boleh banget, ensiklopedi gitu. Jadi minimal adik-adik yang kelas 7 itu menyumbangkan satu buku di TBM. Terus juga kadang ada kakak-kakak yang mungkin punya novel atau punya buku yang sudah bisa dibaca kemudian disumbangkan ke teman. Jadi itu boleh. jadi pengadaan buku di TBM ini sangat banyak sekali. Jadi bisa adik-adiknya yang mungkin punya buku terus udah selesai baca daripada nganggur ya, itu bisa disumbangkan ke kita. Gitu. Jadi kita memanfaatkan buku-buku bekas ya, jadi nggak harus bukunya kayak beli baru gitu. Jadi lewat adik-adik dan kakak-kakak yang memang mau menyumbangkan boleh. Nah kemudian juga karena kami mendapat BOP ya, bantuan operasional itu kak, nah itu kita juga dapatkan dana dari situ. Nah itu kita memanfaatkan ya dananya untuk membelikan buku-buku untuk koleksi TBM. Kalau untuk perawatannya biasanya saya itu kurang lebih ya sebulan sekali itu akan membersihkan buku ya, dibantu dengan di sini kan juga ada cleaning service-nya ya. Minta tolong ke beliau untuk membantu saya merebutkan buku-buku. Terus juga saya akan biasanya setiap semester ya pergantian semester itu akan ada pergantian label juga. Jadi buku-buku yang baru itu bisa dikasih label labelnya TBM gitu ya. Terus mungkin ada yang rusak ya baru lagi labelnya. Jadi bukunya itu dari anak-anak sendiri atau ya sumbangan betul. Bahkan dari adik-adik yang kalau kak aku udah baca buku ini aku nggak tahu mau diapain bukunya, daripada di rompeng. iya daripada dijual taruh sini aja nggak apa, jadi lebih banyak koleksinya. Sejauh mana keberadaan TBM ini memberikan dampak terhadap perkembangan kemampuan membaca, peningkatan kemampuan serta pendidikan karakter keseluruhan? Oke, sejauh mana perkembangan ya itu tadi kita bisa lihat dari program yang sudah saya ciptakan ya selama menjadi TBM. Jadi kayak tadi ada yang namanya podcast, itu kan podcast juga melatih ya public speaking adik-adik biar adik-adik itu nggak malu kita berbicara dengan orang lain. Jadi mereka tuh berani yang mengutarakan pendapatnya, berani menceritakan. Terus juga di cerita Simon ini, nah itu bisa melatih skill membacanya adik-adik ya. Jadi adik-adik itu bisa nggak membaca cepat. Nah kalau kita Apakah juga ada lomba kayak literasi? kalau lomba literasi kita belum sih kak ya, biasanya literasi itu kita dapatkan ya kita dari adik-adik kita ajak untuk kita simak ya ikut program itu. Nah biar apa kita adik-adik sekalian bisa melatih skill membacanya, karena di cerita Simon itu kan kita nggak menceritakan, nggak menuliskan semua isi yang ada di bukunya kan kak, kita juga rangkum sesuai dengan bahasa kita sendiri gitu. Terus juga kan bisa melatih gestur ya adik ketika berbicara di depan umum harus kayak gimana, oh harus tersenyum, oh ternyata ekspresi ini sangat berguna ya. Jadi ketika bicara sama orang tuh nggak yang kamu siapa, kamu kasih bapak, nggak yang gitu, tapi juga harus tersenyum. Kapan waktunya memunculkan mimik wajah yang senang atau yang sedih gitu, itu kan ada semua di cerita semua. Jadi kalau ada ceritanya yang lagi kesakitan itu maka dia harus ekspresinya juga yang harus sedih, yang harus merintih. Nah itu kan nggak semua orang bisa ya kak, nggak semua orang itu terlatih gitu loh. Masuk sini belajar podcast. Kalau misal apakah ada tantangan dan kendala yang dihadapi ketika mengelola TBM ini? Baik secara pendanaan atau alhamdulillah pendanaan itu kita sangat support ya kak. Jadi kalau saya membutuhkan apapun itu tidak bukan tapi kak dia membutuhkan apa, properti apa, nah untuk programnya itu langsung bisa ada gitu mas.
tantangannya lebih ke ini sih Kak, kita kan sudah masuk ke apa ya, industri 5.0 ya, jadi apa-apa itu sudah pakai AI Iya. sudah gadget ya, semuanya itu HP. Jadi sangat minim ya, minim literasi dari anak-anak zaman sekarang ya, nggak hanya di HSB aja tapi kayaknya di seluruh Indonesia pun juga sama. Iya. Anak-anak itu sangat minim literasi, karena apa ya, karena sudah ada namanya gadget ya, di HP ini kita sudah ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, yang apa-apa itu kita bisa cari semua di situ. Google ya, ChatGPT, Gemini ya, pakai AI itu kita cari tahu. Aku misal cari tahu nih, ngerjain tugas ini tambah ini berapa, sudah muncul semua caranya. Ya, kita cari jawaban dari soal, udah ketemu semua. Apapun Betul, itu kan yang membuat akhirnya anak-anak itu jadi minim ya membacanya. Harusnya di buku mereka ada jawabannya, tapi karena males gitu ya. iya, karena kita sudah terpapar dengan HP, dengan gadget ya, dengan komputer, laptop dan sebagainya, akhirnya nggak mau membaca, maunya ngetik aja, nyari biar langsung jawabannya. Itu sih tantangannya, jadi minimnya literasi. Nah tapi Kak, karena kita ini biar apa ya, adik-adik itu minat membacanya juga semakin bertambah. Nah, tadi kan saya bilang kita kan masuk ke industri 5.0 yang artinya apa-apa itu pakai AI, apa-apa itu pakai HP. Nah akhirnya di sini saya ciptakan yang namanya perpus digital. Ini ya, iya ada perpus digital. Nah, ini saya tunjukkan lagi ya. Ada juga ya. Ada Kak di sini pakai digital, jadi adik-adik yang mau cari kayak gitu. Nah itu udah tinggal klik linknya aja gitu. Jadi di sini saya mengupayakan ya sebisa mungkin adik-adik ini Enggak malas. Iya, Biar biar minat baca malas. makin tinggi. Walaupun lewat digital. betul. Nah ini saya tunjukkan ya. Nah ini teman-teman, ini adalah perpus digital dari Homeschooling Bintang Surabaya. Jadi di sini adik-adik bisa mengakses ya, sudah saya kasih linknya di grup adik-adik SD, SMP dan juga SMA. Nah di sini nanti adik-adik bisa tinggal klik mana aja buku yang mau dibaca. Jadi tinggal nanti digeser-geser aja. Kita banyak banget koleksinya, tinggal nanti bisa juga. Ini ya guys. Jadi adik-adik apa ya, tidak akan kita biarkan untuk apa ya, nggak sampai membaca sama sekali atau nggak membaca sama sekali gitu Kak. Jadi kalau bisa kita memang harus menyuruh adik-adik membaca ya. Jadi biar apa ya, dari tadi karena generasi sekarang itu sulit ya, mungkin untuk diarahkan, diatur. Jadi memang ya itu kita harus kita harus yang menyediakan sarana prasarannya biar adik-adik tinggal dibaca aja, Gampang gitu ya. lebih gampang aksesnya lah. Jadi nggak ada alasan. Iya, tidak ada alasan untuk tidak membaca ya guys ya. Jadi kalau bisa sehari itu membaca ya, membaca entah komik boleh, novel boleh, pokoknya membaca biar kita biasa. Buat ya boleh, kan nggak membaca ya. Ini membaca di perpusnya Homeschooling Bintang juga bisa. Strategi apa yang dilakukan pengelola untuk menarik minat baca peserta didik masyarakat, terutama di tengah perkembangan teknologi digital? Oke, ini kayaknya antara persoalannya mirip-mirip ya Iya. ya, saya mengatakan. Jadi strategi apa yang kami gunakan biar adik-adik itu minat membacanya tinggi? Nah itu tadi harus ada program yang seru Kak. Jadi kalau adik-adik coba deh, misal kakak nih ya, Kak Iva baca buku. Kira-kira kalau nggak ada yang seru ya, nggak ada yang membuat Kak Iva kayak wah ini boleh nih aku baca buku nih kayak gini, nah itu kan pasti males kan Kak. Iya. Cuma baca buku doang, nggak Bikin ngantuk. ya, bikin ngantuk. Nah strateginya itu tadi kita membuat berbagai macam program. Jadi di BBM ini ya itu tadi ada program yang berbagai macam. Jadi ya Kak, kita kemas programnya
adik-adik yang mulia tuh kayak ih kok seru gitu. Jadi kayak kemarin nih cerita Simon itu adik-adik SD sangat excited karena melihat videonya ini ya openingnya itu sangat lucu sekali. Itu rata-rata SD kelas berapa? Itu semua kak dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Jadi kalau cerita Simon ini memang kita targetnya adalah di SD, jadi adik SD yang menceritakan Simon mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka suka karena apa? Karena kita juga mengeditnya ya dengan sedemikian rupa semaksimal mungkin ya, kita juga ada tim multimedianya di editornya, jadi adik-adik yang sudah melakukan program itu ya ikut program cerita Simon itu kan senang gitu kan. Terus sama podcast juga itu kan kita ngeditnya wah itu sudah yang maksimal gitu ya kan. Jadi orang-orang yang nonton itu akan kepo juga. Kita bikin programnya namanya itu pasti yang jarang orang menggunakan itu. Lebih ke itu sih kak. Jadi strateginya ya kita lebih banyak ke program yang bentuknya audio visual. Ya karena tadi kan kakak pertanyaannya di perkembangan teknologi yang sangat pesat ini ya, biar adik-adik membacanya semakin bertambah minatnya, yaitu tadi kita akhirnya membuat program yang bentuknya audio visual. Jadi yang adik-adik itu melihat dan juga mendengar. Iya kayak gambar sama lampu. Ya, karena anak sekarang kan lebih tertarik mendengar sama melihat ya daripada menulis ataupun membaca. Sejak adanya TBM ini tuh momen apa yang paling berkesan saat mendampingi anak-anak ketika belajar itu baca? Momen yang paling berkesan ya ini sih di TBM ini yang paling berkesan itu lebih ke bukan saya mendampingi adik-adik membaca ya, tapi lebih ke adik-adik yang excited, yang tertarik dengan program yang saya buat. Gitu kan. Ya, jadi program yang saya buat ini ternyata bisa menarik adik-adik. Jadi saya nggak harus nyuruh, saya nggak maksa, tapi adik-adik yang minta sendiri. Kak, kapan kak waktuku syuting? Minta sendiri gitu ya. Jadi sudah kayak gitu. Kak, kapan kak waktunya ini? Kak, aku belum mau. Jadi mereka yang inisiatif ingin ikut di program yang saya buat. Bukan saya nggak, kamu harus ikut ya. Jadi mereka yang mau sendiri gitu, mengajukan diri. Ya, itu salah satu momen yang menurut saya paling bikin saya senang karena saya tidak harus memaksa ya. Juga itu adalah inisiatif dari mereka sendiri. Jadi mereka yang mau, mereka yang tertarik karena melihat videonya kok bagus nih, videonya kok lucu. Biasanya kan jarang kan anak-anak kayak menarik gitu, kayak mengajukan diri, tapi ini sangat nggak mau kak, aku malu di depan layar, aku nggak mau kak, aku nggak mau malu, aku malu dilihat, nanti dilihat sama aku kak, dilihat papa aku malu kak, kalau nggak mau kak, nanti aku dikomen sama orang. Nah itu, jadi apa ya, mereka itu rata-rata nggak takut seperti itu. Dan saya juga selalu menekankan kalau adik-adik nggak mau yoga, adik-adik tidak akan tahu rasanya, jadi nggak akan bisa. Jadi apapun itu, ketika teman-teman mau melakukan sesuatu hal yang bisa mengupgrade diri, dicoba dulu, baru nanti tahu pasti. Ya, itu sedikit quotes ya. Iya. Apa yang membuat TBM homeschooling kita ini punya ciri khas atau keunikan dibandingkan dengan taman baca lainnya? Oke, iya. Biasanya taman bacaan itu kan ya cuma tempatnya kayak perpustakaan. Iya, membaca doang. Terus kita di sana ambil buku, kemudian baca, selesai kembalikan pulang. Gitu ya. Yang membuat unik ya, ciri khas ya itu tadi kak, kita punya balik lagi ke program-program yang menarik itu. Terus juga di sini kita tiap programnya itu ada logonya sendiri-sendiri. Iya, jadi kita punya logo. Nah kalau cerita Simon, nah itu kita punya kita sudah bikin logo. Nah nanti teman-teman bisa cek di YouTube-nya Rusmina Bintang. Terus podcast, nah itu juga ada logonya sendiri. Jadi kita per program itu kita kasih judul yang macam-macam beda, dan juga kita kasih rangkai dari logonya. Dan logonya itu ada apa namanya belakang sih, kayak apa sih itu
ada apa ya namanya ya, pembuat filosofi. Filosofi. Iya, jadi yoga itu dari filosofi gitu. Kalau di podcast itu, di podcast itu kita logonya ada astronom. Ya, astronom kenapa? Karena astronom ini kan bola angkasa. Nah, unsur bintang Iya, kan adalah bintang. bola angkasa. Iya. Nah, jadi diharapkan adik-adik ini nanti bisa seperti astronot yang bisa mencapai lintas angkasa yang luas. Jadi mereka bisa punya masa depan yang luas sekali, yang cerah, dan bisa meraih bintang, meraih Iya. cita-cita mereka. Begitu. Nah, kalau di cerita Simon ini ya logonya kita buat sesuai dengan tema. Yaitu karena cerita Simon ini perpaduan antara karakter Sina dan karakter monyet. Nah, jadi kita bikinnya juga menggunakan dua karakter itu. Itu sih. Jadi ciri khasnya lebih ke program ya, program yang kita buat karena apa? Karena mungkin Kak Iva nanti bisa cek ya di beberapa PKBM lain apakah ada program podcast seru dan juga program cerita sini. Coba nanti cek ya, kira-kira ada nggak PKBM yang punya program seperti itu? Karena menurut saya itu jarang banget. Iya, ya. jarang. Soalnya saya lihat ini tuh karena dari teman saya udah pernah kesini ada PDM-nya, jadi saya Itu dan juga rata-rata sekolah itu misal sekolah formal ya perpus cuma perpus aja pustakaan ya, buku cuma kalau gimana minjem buku membaca kita diem nggak boleh bersuara, nggak ada program apa yang bisa menunjang oh ini ternyata PDM itu kayak gini dan sekolah benar tuh benar kita nggak kayak yang lainnya cuma minjem buku aja keluar masuk. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung anak-anak ini agar rutin datang ke TGM? Nah, peran orang tua. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan perpustakaan kita ya. Jadi ada beberapa orang tua ya. Jadi kan ada di sini kan ada yang offline, ada yang online. Gitu ya? Iya, jadi Nggak masuk ada yang datang ke sekolah, ada yang dari rumah. Jadi kita itu sistemnya offline, hybrid, bergantian. online sama fisik. Ya, jadi ya online learning itu yang adik-adik yang di rumah, terus yang dia ini itu yang kita datang ke rumahnya mereka. Jadi misalnya mereka nggak diantar sekolah, Oh, bisa ya datang ke bisa. rumah? Jadi kalau nanti nih kakak Iva punya saudara atau apa mungkin yang kesulitan untuk datang ke sekolah ya, nah mungkin bisa gabung di musuh bintang gitu. Jadi belajarnya di rumahnya dia, di rumahnya anaknya, jadi tutornya yang datang ke sana. Terus kalau online berarti adik-adiknya ikut pembelajaran via Zoom gitu. Jadi kita di sini ngajarnya itu hybrid Kak. Offline online jadi satu. Jadi yang offline datang ke sekolah masuk kelas, nah untuk yang online itu via Zoom. Jadi kita ada di adik yang via Zoom, ada juga adik yang jadi kita harus bisa handle dua adik ini. Biasanya orang tua tuh kalau nyusul ke sekolah misalnya Jumat kan ada kegiatan namanya ASC ya Kak, ASC kelas kayak ekskul gitu. Oh, ekskul Nah, kayak gitu lah. Itu ASC ini kan biasanya orang tuanya itu menunggu. Jadi Jumat itu yang cepet gitu ya? Iya, Jumat mereka cuma sampai jam 11. Ya, jam 9 sampai jam 11 gitu. Jadi orang tuanya menunggu, maka dalam juga ada orang tua yang kayak ingin sini, nggak ingin. Orang tuanya juga bisa. Bisa, itu kan termasuk warga HSP ya, karena wali muridnya ya. Terus juga ada adik-adik yang misalnya punya kakak. Itu juga bisa. Kakaknya, nah itu benar banget kakaknya. Biasanya baca-baca buku di sini atau main permainan ada di sini gitu kan. Jadi sambil nunggu gitu Iya, ya? sambil nunggu. Terus juga orang tua yang di rumah, nah kadang itu kan Kak, gimana ya Kak biar anak-anak semua ini bisa terus membaca. Jadi biar nggak waktu pelajaran aja bacanya gitu. Nah itu kita akan kasihkan link ya. Jadi dari awal pertemuan ya sebelum mulai pembelajaran atau sebelum mulai semester
semester ini ya gitu. Biasanya kan kita awal semester kan kayak ada pengenalan. ya pengenalan lagi, terus juga ada pemaparan program-program gitu kan, enggak itu kita infokan di situ. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang ingin anak-anaknya itu biar nggak hafal aja di rumah, membaca terus, itu nanti saya kasih bimbingan, jadi bisa langsung lewat perpus kita. Banyak kok adik-adik yang membaca di situ juga. Jadi semuanya bisa mengakses gitu ya. Betul, jadi untuk di perpus digital ini semuanya bisa mengakses ya. Orang luar pun, luar KSD pun bisa mengakses asal punya Masyarakat, email. Bisa masyarakat luar juga bisa. bisa karena kita linknya terbuka ya, tidak di-private. Terus ya kalau di sini biasanya lebih ke memang warga muslim bintang ya, jadi murid, terus orang tua, terus saudara yang kesini boleh sekali. Jadi masyarakat itu jarang ya kalau kesini. Ya kalau masyarakat luar jarang sih Kak, karena memang kan kita bukan membaca masyarakat yang resmi untuk masyarakat kalangan luas ya, kita memang hanya untuk muslim bintang saja. Apakah TBM Muslim Bintang ini pernah bekerja sama dengan pihak lain seperti sekolah, komunitas, atau relawan untuk mengadakan kegiatan literasi? Oke, untuk kita collab ya dengan mungkin organisasi-organisasi di luar itu belum sih Kak. Jadi kita memang memaksimalkan program kita dulu. Jadi sebelum kita ada collab dengan komunitas, institusi, organisasi yang di luar, itu kita ingin bisa memaksimalkan orang-orang kita dulu. Jadi kita ingin adik-adik itu yang berpartisipasi dulu di TBM ini, di program kita, baru mereka sudah maksimal kita akan mengajar sama komunitas karena juga mengajak komunitas itu kan nggak mudah ya kan ya itu. Jadi kita butuh relasi juga, kita harus dikenal juga sama orang yang kita jadi biar kita punya nama kita keangkat, kita buat membranding diri kita dulu, dan baru nanti orang-orang yang akan ini kayaknya bisa nih kita ajak Orang-orang yang baca ya, nanti komunitas lain akan tertarik karena kita sudah mungkin ada yang sudah kenal filmnya sudah banyak. Ya kayaknya sangat banyak sekali ya teman-teman ya kalau kita kupas tuntas. Iya, ini sangat banyak sekali program-programnya, juga sangat menarik bagi anak-anak SD Dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk akan ada program-program lain lagi buat teman-teman jurusan PLS Iya, ya, PLS, pendidikan luar sekolah, teman-teman Kak Iva. Nah itu bisa nih nanti coba kepoin Instagram kita, terus YouTube kita, TikTok kita juga ada. Pokoknya kepoin semua akun sosmed kita, Muslim Bintang Sahabat. Kira-kira apa pesan untuk generasi muda agar lebih minat membaca? Ini saya juga masih muda nih Kak. Oke, pesan ya untuk generasi muda ya, karena kita juga masih sampai muda ya Kak. Iya. Jadi di sini saya nggak ngasih pesan yang seperti mandiri atau apa. Saya di sini hanya mengingatkan ya kepada teman-teman, jangan sampai kita kalah dengan teknologi ya. Walaupun teknologi ini sudah berkembang, tapi namanya manusia itu tetap harus belajar, tetap harus membaca, karena buku itu adalah jendela dunia. Jadi kita kalau tidak membaca, itu kita tidak akan tahu seperti apa dunia luar nantinya. Itu sih yang saya katakan. Kira-kira apa harapannya untuk TBM Homeschooling Bintang? Harapannya untuk TBM Homeschooling Bintang ya semoga selalu bisa menampilkan program-program yang bermanfaat, yang memotivasi bagi teman-teman semua. Jadi sangat menarik sekali ya teman-teman dengan TBM Homeschooling Bintang ini. Ceritanya banyak sekali program-program yang unik untuk anak-anak, juga melalui podcast sama cerita Simon tadi ya. Iya betul. Terima kasih teman-teman ya sudah menyimak video kami. Video Kak Iva. Oke, kayaknya sudah cukup.
Iya, sudah cukup. Iya, sudah banyak yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillah, semoga Kak Iva dan teman-teman juga bisa belajar dari homeschooling bintang, dan mungkin kita bisa kolaborasi ya, mungkin dari IBN atau kakak nanti mau PLT di sini. Iya, PLT kayak kakak-kakak yang Ini kan lain. monggo silahkan PLT di sini, kan di 100% langsung. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.